level 4 sudah boleh untuk tidak open bidding, itu kalau tidak kita gunakan kan sayang. Saya nggak bisa, saya mohon dukungan dari ibu-ibu eselon 1 khususnya, maka memang pimpinan komite talenta dan komite suksesor. Ada 2 komite. Nah, itu nanti akan dijelaskan secara detail dan teknis oleh Pak Irwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan media, kemudian Bapak pimpinan pertama yang ada ini inspektur sama Karo SDM ya. Nah, kita mulai acara ini, yaitu internalisasi tentang pengorganisasian atau pengelolaan manajemen talenta di Badan POM. Di mana kita sama-sama mengetahui Bapak Ibu bahwa kita sudah memiliki sistem tadi yang saya sampaikan di 30 September 2020. Dan kemudian di April 2022 kita tetap masih di level 4 itu, level yang sangat baik itu, tapi nilainya meningkat drastis oleh Pak Irwan Shah nih. Dari tadinya 2020 dengan nilai 364, sekarang kita di posisi 387,5, maksimalnya adalah 400. Nah, sehingga dengan capaian tersebut rasanya sayanglah kalau kita tidak memastikan bahwa kepastian karir tidak menggunakan konsep atau sistem manajemen talenta ini di lingkungan Badan POM. Jadi kita meminimalisir untuk mekanisme seleksi terbuka atau open bidding. Nah, manajemen talenta ini adalah sebenarnya betul-betul inti dari sistem merit itu. Di dalam sistem merit kan ada beberapa tools ya Bapak Ibu. Nah, di antaranya itu manajemen talenta adalah yang paling inti dari suatu sistem manajemen SDM yang dikenal dengan sistem merit ini. Nah, sehingga penerapan untuk pengisiannya itu merupakan hal yang menjadi krusial atau concern kita bersama-sama untuk bisa kita lakukan implementasinya. Yaitu kita juga melakukan review pedomannya supaya kita sesuaikan dengan adanya perubahan peraturan kekinian suprasistem dari Permen-Pan RB, yaitu Permen-Pan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta, dan kondisi saat ini juga ada Permen-Pan tentang yang terbaru apa Pak Irwan? Intinya kita sudah mulai mengejas pedoman manajemen talenta kita yang ada di 2020 dengan perubahan struktur organisasi juga. Nah, sehingga kita ingin segera menerapkan, dan Badan POM itu dijadikan pilot project sebagai salah satu KL yang dijadikan contoh untuk penerapan manajemen talenta. Nanti kalau benar-benar kita apa namanya dijadikan benchmark oleh KL, nah ini tentu kita mau membuka data beberapa jabatan sudah pernah kita lakukan, tetapi kita ingin benar-benar lebih sesuai dengan aturan yang sudah kita tetapkan. Sekarang review pedoman talenta ini sedang berproses di Hukor, Bapak Ibu, berupa per BPOM, tetapi tidak masalah kita paralel untuk mengimplementasinya. Jadi nanti ke depan pengisian jabatan baik struktural, khususnya JPT maupun jabatan fungsional dapat kita isi dengan manajemen talenta ini. Karena dengan manajemen ini kita sama-sama mengetahui bahwa kader unggul yang ada di Badan POM ini itu perlu juga menjadi kader nanti di level. Nanti secara ke depan, secara bertahap, itu sudah terjadi talenta nasional. Jadi bisa perpindahan talenta ini antar KL. Sehingga kita memang harus menyiapkan kader-kader unggul kita yang ada di box 7, 8, dan 9. Kalau 9 itu sudah tinggal apa namanya dipertahankan dan dikembangkan dengan coaching mentor. Tapi yang 7, 8 ini perlu untuk kita kembangkan terus kompetensinya sehingga memberikan hasil kinerja yang lebih baik lagi. Nah, untuk proses retensi itu juga harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu untuk dalam pola karir. Karena ini harus dikembangkan dari setiap pegawai untuk dapat merencanakan karirnya dan kemudian menjadi SDM yang unggul yang kita harapkan ada di box yang menjadi box untuk suksesor nantinya. Nah, untuk suksesor yang sudah masuk ke calon suksesor untuk mengisi jabatan lowong atau jabatan strategis, itu tentu akan butuh pengawalan dari eselon 1, yang mana nanti kita buat pipeline dan penempatannya yang ditetapkan oleh PPK atau Kepala Badan POM. Di dalam pedoman manajemen talenta ini nanti Bapak Ibu juga terdapat kelembagaan atau pengorganisasian pengelolaan talenta. Nah, perlunya pengorganisasi ini tentu untuk mewujudkan pengelolaan talenta yang profesional dan dapat sesuai dengan aturan Permenpan terkini
sehingga talenta-talenta kita terjaga dan berkembang maksimal. Dan ini tentu ada koordinasi dan sinergi antara Biro SDM nanti dengan PPSDM untuk dapat mengembangkan, memaksimalkan talenta-talenta kita siap menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan di lingkungan Badan POM. Kemudian pengayakan jabatan itu juga perlu dilakukan, juga perluasan jabatan itu merupakan salah satu langkah-langkah untuk bisa mempertahankan si talent pool ini tetap berada di dalam kelompok rencana suksesi kalau itu sudah ditetapkan oleh PPK nanti atau sudah disetujui oleh PPK. Nah, untuk mempersiapkan yang tadi saya sampaikan di box 9 itu tidak berhenti di situ saja, walaupun dia sudah di box 9, tapi coaching mentoring harus terus dilakukan oleh pimpinan tertinggi, ya terutama ini di pimpinan media untuk mereka. Dan dalam kelembagaan manajemen talenta nanti para eselon 1 sangat besar sekali Bapak Ibu untuk dapat melakukan identifikasi suksesor. Siapa yang memang bisa menjadi suksesor berdasarkan data-data dari Biro SDM yang mana sudah punya 9 box itu, kemudian bagaimana pengembangan si suksesor yang sudah ditetapkan ini, dan kemudian mengusulkan si suksesor ini untuk masuk ke dalam pipeline suksesor untuk menduduki posisi-posisi jabatan strategis Badan POM. Nah, jadi intinya pemahaman, penyamaan persepsi kita sebagai pimpinan tertinggi, kemudian pengawalan dan komitmen kita semua untuk kita bisa mensukseskan penerapan dari sistem merit khususnya manajemen talenta ini. Mungkin sedikit pengantar saya gambaran secara ininya Bu, nanti untuk bisa menetapkan sampai ke SDM yang dinyatakan sebagai suksesor calon penerima estafet kepemimpinan ke depan, itu nanti akan ada 2 komite yang harus kita bangun, di mana komite talenta itu ada di setiap Satker eselon 1. Nah, jadi nanti ada 3 kelompok Satker komite talenta ini, di mana komite talenta Satker Deputi 1, komite talenta Satker Deputi 2, dan seterusnya sampai Sektama dan Irtama. Kemudian nanti ada juga kelompok komite talenta untuk yang UPT. Nah, UPT ini nanti sebagai komite talentanya adalah pembina, deputi pembina. Deputi pembina nanti sebagai komite talenta dan itu ada unsur-unsur yang akan dijelaskan oleh Pak Irwan selain eselon 1-nya. Kemudian setelah ada komite talenta Satker eselon 1 dan komite talenta Satker untuk UPT, di mana deputi pembina di sini sebagai ininya, ketuanya. Nah, nanti juga ada komite talenta untuk Badan POM sendiri. Nah, tentu di sini ketuanya adalah kepala badan ya Pak Irwan, dengan anggotanya adalah para eselon 1 semua. Kemudian nanti ada lagi komite suksesor. Nah, dari komite talenta dari Satker eselon 1 ini nanti akan masuk ke komite suksesor. Nah, komite suksesor inilah nanti yang menentukan akhirnya dihasilkan pipeline tadi Bapak Ibu. Baik, untuk supaya lebih jelasnya, izin saya minta Pak Karo SDM untuk memaparkan. Saya rasa eselon 1 sudah punya bahan paparan Pak Karo ya, Pak Irwan? Belum ada. Pak Irwan bisa, sudah dikasih Nanti kami share. di grup Ya. itu aja, TU eselon 1 ya. Ya, Bu. Ya. Nanti Bu Ida share Bu. Langsung ke Ibu. Baik, silakan menghemat waktu Pak Irwan. Lanjut saja. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf Bu, like ini Bu, mau ikut Bu Sestama ke Semarang. Oke, silakan. Baik Bu, terima kasih. Yang kami hormati Bu Sestama, yang kami hormati Bu Irtama, yang kami hormati Bu Deputi 2, Deputi 3, Bu PLT Deputi 1, Ibu dan Bapak para pejabat tinggi Pratama, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini kita akan memulai dengan puasa. Kami mohon izin untuk share screen. Silahkan Bu Ida, teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Sestama bahwa kita sebenarnya sudah diberikan golden ticket oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bisa mengisi jabatan-jabatan strategis, jabatan kritikal yang ada di Badan POM sejak tahun 2020 sudah ditetapkan sebagai instansi yang memiliki predikat sistem merit sangat baik. Nah, kita sudah pernah mengisi pada tahun 2021
ada 7 jabatan, namun karena saat itu masih ada keraguan di dalam proses pengisian, sehingga ini belum bisa kita lanjutkan lagi di 2022. Jadi ada beberapa persoalan yang muncul, misalnya yang masuk dalam main talent box itu adalah mohon maaf, yang masuk dalam main talent box itu adalah orang-orang yang menurut pengamatan, pencermatan dari pimpinan Satker itu sebenarnya belum layak, masih ada yang lain yang lebih layak. Nah, sehingga kemudian kita melakukan berbagai evaluasi, berusaha membenchmark beberapa kementerian lembaga. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kami sedikit menyampaikan gambaran revolusi ke depan untuk penataan SDM. Jadi saat ini dan ke depan. Jadi yang pertama, jam kerja work 9 to 5 itu akan berubah menjadi work anytime. Saya kira di Badan POM sudah dilakukan, kalau saja di mana saja, tengah malam pun kita siap untuk melakukan pertemuan ataupun menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian yang kedua, pekerjaan dilaksanakan di kantor, ke depan akan berubah menjadi bekerja di mana saja. Kita sudah mendapatkan Perpres 21 tahun 2023 yang sebentar lagi akan kita jabarkan dalam Perbepom. Kemudian menggunakan peralatan kantor, sekarang sudah menggunakan berbagai macam peralatan. Kemudian fokus pada input, fokus pada proses, sekarang sudah orientasi ke hasil. Kemudian kalau saat ini masih ada sebagian besar yang mengacu atau menata karirnya sesuai dengan sesuai dengan pola karir yang ada, ke depan itu akan mengatur dengan sendirinya. Jadi kita bisa pindah kapan saja, di mana saja, baik di fungsional, struktural, dan seterusnya. Nah, inilah beberapa hal yang akan berubah ke depan terkait dengan share information. Ini PPT-nya hilang ya Pak Irwan? Oh, hilang ya Bu. Mohon Bu Ida, karena ini ada gangguan di. Ya. Nah, selanjutnya transformasi manajemen SDM saat ini sudah berubah. Next, Bu Ida. Nah, kita sudah memperlakukan ketiga aturan baru ini. Jadi saat ini belum semua kementerian lembaga memperlakukan Permenpan nomor 6, Permenpan nomor 7. Kemudian Permenpan nomor 1 akan mulai berlaku efektif 1 Juli 2023. Jadi ini yang merubah konstelasi dari pengelolaan karir SDM. Kemudian perlu diingat, kalau dulu manajemen talenta itu adalah tools untuk pengelolaan karir. Nah, ke depan justru pengelolaan karir itu menjadi bagian dari sistem manajemen talenta. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sudah harus memperlakukan sistem manajemen talenta. Next. Ini maksud ya mungkin ini saat ini kita lagi berproses untuk menyusun pedoman pola karir. Kita nanti akan menetapkan bahwa dalam kurun waktu tertentu kita sudah bisa memperkirakan pola karir seorang ASN itu yang fast track berapa tahun untuk mencapai ke madya, kemudian yang normal, dan kemudian yang lambat. Kita sedang menyusun proses itu, sudah berharmonisasi di Biro dan Organisasi. Lanjut. Next, Bu Ida. Jadi ini pola karir kita ke depan. Kemudian apa yang dikerjakan oleh Komite Talenta dan Komite Suksesi, ini 5 hal, Ibu Eselon 1 dan Bapak Ibu Eselon 2. Jadi ada mulai dari talent classification. Nah, kalau sekarang masih kita menggunakan 9 talent box, ke depan itu akan berubah menjadi 5 talent box. Jadi kita masih menunggu. Jadi untuk tahap awal di prode transisi ini kita masih menggunakan 9 talent box. Ke depan menjadi 5 kelompok 5 talent box yang direncanakan oleh Kemenpan, dan kebetulan kita juga terlibat di dalam penyusunan revisi Permenpan nomor 3 tahun 2020. Jadi
talent classification. Nanti data ini akan disiapkan oleh Biro SDM melalui aplikasi Mentari. Kemudian talent development nantinya akan dilakukan oleh Satker masing-masing, kemudian didukung oleh PPSDM. Kemudian talent mobility, pergerakan talenta, apakah nanti di dalam unit atau keluar ke instansi lainnya. Kemudian talent retention, bagaimana mempertahankan talent-talent yang memiliki kualifikasi. Kemudian talent acquisition, bagaimana kita mempersiapkan merekrut talenta lebih baik lagi melalui rekrutmen awal, pindahan dari unit kerja yang lain, maupun dari para pakar melalui penerimaan P3K. Next. Nah, selanjutnya ini mungkin yang banyak menjadi pertanyaan kemarin, beberapa Ibu dan Bapak pejabat fungsional utama menanyakan bagaimana berkaitan dengan angka kredit. Jadi kami perlu sedikit menyinggung bahwa mulai 1 Juli nanti dan di akhir tahun 2023 ini, konversi angka kredit tidak lagi menggunakan butir-butir kegiatan, tetapi berdasarkan hasil penilaian kinerja. Ketika hasil penilaian kinerjanya sangat baik, maka dia akan mendapatkan nilai 150% dari angka ataupun koefisien angka kredit normal. Jadi kalau 150% misalnya untuk Madya itu sekitar 56,25, kemudian untuk ahli utama itu yang sangat baik kenaikannya 75. Nah, ini gambarannya, inilah nanti yang akan dikonversi langsung di dalam sistem yang sudah ada. Jadi begitu nanti Ibu dan Bapak pimpinan menilai seorang JPT Pratama atau menilai JF utama, begitu memberikan predikat sangat baik, secara otomatis akan terkonversi angka kreditnya sesuai dengan tabel ini. Inilah yang menjadi patokan kita untuk nanti penilaian angka kredit. Jadi sudah tidak ada lagi alasan teman-teman yang masuk dalam tim kerja itu menolak diberi pekerjaan, karena itu nanti menjadi bagian dari penilaian predikat kinerja mereka dan kemudian otomatis berimplikasi. 18,75 maksudnya apa, Pak? Bisa dijelasin nggak? Ini ahli pertama sedikit saja. Iya. Satu jadi aja seorang ahli pertama itu ketika nanti Ibu Ibu kepala unit kerjanya memberikan penilaian sangat baik, maka otomatis dia akan mendapatkan nilai angka kredit 18,75, Bu. Padahal yang normalnya itu hanya 12,5. Oh, oke. Dia langsung naik ke 18,75 ya. Ya, jadi dia bisa lebih cepat nanti pola karirnya. Jadi tadi kita sudah memperhitungkan kalau dia fast track dalam kurun waktu 8 tahun dia sudah bisa sampai ke jenjang madya seperti itu. Jadi inilah nanti yang menjadi acuan kita. Jadi kita sudah bisa memperkirakan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan seseorang itu bisa naik karirnya. Jadi ini nanti juga menjadi bahan kita ketika menyampaikan pengumuman rencana seleksi CPNS. Rencana kita seperti itu. Jadi orang sudah ketika ingin bergabung di Bepom, dia sudah tahu kurun waktu berapa tahun ketika saya melaksanakan tugas dengan saya sangat baik, saya bisa mencapai posisi-posisi penting di Badan POM. Nah, ini nanti yang akan kita rumuskan. Sudah ada rancangan pola karirnya, nanti akan dibahas secara mendetail lagi dengan Ibu dan Bapak pimpinan. Lanjut. Next, Bu Ida. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa kita perlu menyusun kelembagaan ini? Sebenarnya kelembagaan ini sudah menjadi amanah Permenpan 3 2020 sejak tahun 2020 yang lalu. Ada 2, bahwa manajemen talenta instansi ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan manajemen talenta. Jadi untuk mensukseskan itu kita sudah menyusun komite talenta dan komite suksesi dan sudah disetujui, sudah ditandatangani oleh Ibu Kepala Badan 2 hari yang lalu. Nah, kemudian rencananya ke depan itu tujuannya adalah penetapan talenta sesuai rencana suksesi dan kedua rencana suksesi berdasarkan kelompok rencana suksesi. Jadi nanti kami akan sampaikan seperti apa alurnya. Kemudian mempersiapkan future leaders untuk Badan POM supaya dia nanti bisa juga masuk ke dalam National Talent Management. Sebenarnya di Mempan sendiri perumusan soal ini baru dalam draft yang sudah final tapi belum ditetapkan. Nah, kita sudah mengawali, kita sudah mendahului karena kita sudah terlibat aktif di dalam memberikan masukan-masukan kemarin berdasarkan pengalaman kita di Badan POM. Lanjut. Lanjut, Bu Ida. Nah, ini contoh
yang dilakukan di Mempan, komite talenta dan komite suksesinya. Kalau di Mempan itu hanya ada komite talenta per unit kerja, kemudian ada komite suksesi. Nah, kalau di Badan POM kita melakukan modifikasi. Jadi kita berbasis pada satker. Jadi kita melihat bahwa satker misalnya deputi 1, deputi 2, deputi 3, dan 4 itu memiliki kualifikasi kinerja yang sangat berbeda, sehingga perlu ada penyusunan kelompok suksesi nanti berdasarkan satuan kerja. Seperti yang disampaikan tadi Bu sama bahwa peran eselon 1 sangat penting, dan ini yang kemudian kemarin menjadi banyak masukan dari Ibu dan pimpinan eselon 1 bahwa hasil dari talent pool yang kita susun itu banyak yang belum sesuai. Makanya dengan komite talenta nanti itu akan bisa disesuaikan. Jadi kita akan nanti mengeluarkan data mentah untuk posisi masing-masing kandidat. Nah, kemudian nanti akan dinilai oleh anggota kelompok ketua dan anggota kelompok yang sudah ditetapkan dalam keputusan Kepala Badan POM. Nah, seperti apa ketua dan anggotanya? Next, Bu Ida. Lanjut. Nah, ini uraian tugasnya. Komite Suksesi Manajemen Talenta yang dipimpin oleh Kepala Badan POM itu menetapkan suksesi dan penempatan talenta. Jadi nanti akan memutuskan dari beberapa calon itu siapa yang dipilih untuk mengisi suatu jabatan. Nah, sebelum dipilih itu dia lakukan seleksi oleh komite talenta. Komite talenta ini terdiri dari 3 kelompok kelembagaan. Ada komite talenta Badan POM secara umum, ini menetapkan beberapa tugas, menetapkan strategi, akuisisi, retensi, pengembangan, kemudian menyusun rencana suksesi dan penempatan talenta untuk jabatan eselon 1, kepala pusat, dan direktur utama. Jadi itu tugasnya. Kemudian komite talenta satuan kerja eselon 1 ini menyusun rencana suksesi, penempatan, dan memilih seleksi talenta berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan potensi yang ada untuk JPT pertama, eselon 2, kemudian jabatan administrator, eselon 3 dan 4, dan jabatan fungsional tertentu di bawah JPT utama. Jadi pertama sampai Madya itu menjadi tugasnya nanti eselon 1. Kemudian yang ketiga adalah komite talenta untuk UPT. Jadi kita juga menyusun tersendiri talenta UPT karena kita ingin menyesuaikan dengan pembinaan yang selama ini juga dilakukan. Nah, kemudian untuk membantu di dalam penyiapan data nanti akan didukung oleh Sekretariat Komite Manajemen Talenta yang ada di Biro SDM. Ini beberapa fungsi dan tugasnya melakukan analisis, strategi, dan mengelola talenta berdasarkan beberapa kriteria. Lanjut, Bu Ida. Next. Nah, ini gambaran tugas yang nanti akan dilakukan Ibu dan Bapak pimpinan untuk deputi nanti yang ada di masing-masing satker eselon 1 dalam menyusun tadi, termasuk juga untuk komite talenta Badan POM. Tentu eselon 1 nanti deputi dan JPT Madya akan melakukan menyampaikan hasil penilaian kinerjanya, dan ada penilaian kinerja evaluasi paruh waktu setiap 3 bulan, kemudian penilaian perilakunya seperti apa, mungkin orang itu mendapatkan penghargaan, dan ini datanya belum semuanya terkumpul di kami, itu yang tahu adalah Ibu dan Bapak pimpinan yang kerja, kemudian inovasinya mungkin seperti apa, kemudian sanksi yang didapatkan. Nah, kemudian ini juga untuk menutupi ya, merasakan kemarin ternyata ada beberapa teman-teman yang dipromosikan itu sebenarnya sudah punya potensi ada pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, sejak awal kita sudah mengantisipasi itu dengan melibatkan APIP di dalam komite-komite talenta ini. Jadi fungsi APIP nanti yang akan diatur oleh Ibu Irma adalah menyiapkan penelitian 360, melakukan penelusuran rekam jejak dan moralitas, kepatuhan terhadap kewajiban ASN, misalnya LHKPN, SPT, potensi benturan kepentingan, dan lain-lain. Kemudian Biro SDM akan menyiapkan data kaitan dengan talent pool tadi, kemudian kualifikasinya, misalnya ada beberapa contoh kemarin diusulkan oleh Ibu dan Bapak pimpinan, tapi kemudian ternyata dari sisi kualifikasi tidak syarat, belum 2 tahun di Madya, belum 2 tahun di
eselon 3 dan seterusnya, umurnya lewat. Nah, ini tugasnya nanti Biro SDM untuk memfilter itu. Kemudian kinerjanya sendiri berdasarkan data yang ada di Simakin. Kemudian PPSDM sangat penting juga perannya, tentu dia akan mensupport data kompetensi, juga misalnya di tahap awal ini, pemikiran kami, nanti mungkin mohon masukan arahan dari Ibu dan Bapak pimpinan, ketika ada yang masih berada di pool 5 ke bawah, pool 7 ke bawah, mohon maaf, sementara kita menganggap ternyata dia kinerjanya bagus. Nah, ini bisa diintervensi oleh PPSDM untuk melakukan pengembangan kompetensi, uji kompetensi, dan seterusnya. Nah, PPSDM juga bisa memberikan masukan terkait dengan diklat khusus, karena ada beberapa diklat khusus yang dilakukan oleh PPSDM, misalnya ada PPNS, ada diklat-diklat yang lain. Mungkin nanti, karena selalu dikaitkan dengan kepemimpinan, ya, saya kemarin ada Tigong, selama ada Jeram, dan lain-lain, pun kadang menjadi bahan candaan seperti itu, tapi saya kira itu juga memiliki dampak pengembangan kompetensi seseorang. Lanjut. Nah, next, sudah. Nah, susunan kampanye, Ibu dan Bapak pimpinan, untuk komite suksesi ini yang menetapkan nanti siapa yang kemudian dipilih, ada Kepala Badan POM dan seluruh pejabat eselon 1 serta narasumber bila dibutuhkan. Misalnya ada narasumber ahli, ada mantan eselon 1 yang dilebatkan, bisa juga misalnya pejabat fungsional ahli utama. Saya kira nanti bisa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan arahan dari pimpinan. Jadi ini untuk komite suksesi. Kemudian next, untuk komite talenta Badan POM itu diketuai oleh PYB dalam hal sekretaris utama. Next juga. Sebelumnya. Nah, untuk komite talenta Badan POM setelah ini. Next. Ya, komite talenta Badan POM ini yang nanti akan mengusulkan eselon 1, kepala pusat dan direktur utama, ada sekretaris utama dan eselon 1 dan pejabat atau narasumber yang dibutuhkan. Arahan KASN sebenarnya untuk tetap menjamin independensi ada dari pihak eksternal yang dilibatkan. Nah, inilah yang kita masukkan sebagai narasumber bila dibutuhkan. Kemudian berikutnya komite persatker. Jadi ini basisnya adalah satker, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk 6 satker nanti yang disiapkan, ada satker sekretariat utama, itu ketuanya Bu Sekretaris Utama, ada Ibu Irtama nanti. Mungkin kalau eselon 2 ke bawah bisa menunjuk inspekturnya, memberikan data tadi, kemudian ada Kepala Biro SDM, Kepala Biro Hukum, dan Kepala PPSDM. Di Inspektorat Utama ada Inspektur Utama, ketuanya, dan beberapa eselon 2. Kemudian di kedeputian, jadi di kedeputian ini ada ketuanya Ibu Deputi, ada Inspektorat Utama yang memberikan data tadi, ada Kepala Biro, ada Kepala PPSDM, dan supaya ganjil ada satu direktur nanti ditetapkan oleh ketua komite talentanya. Salah satu direktur yang dianggap bisa membantu mengawal, karena yang tahu persis seperti apa kondisi di kedeputian masing-masing adalah tentu Ibu Deputi dan direktur yang dianggap paling senior, paling cakap. Kemudian juga di kedeputian lain. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Kedeputian 3, kedeputian 4, dan seterusnya. Kemudian next untuk UPT, untuk UPT tentu ketuanya adalah Deputi Pembina. Saya kira hampir sama dengan yang dilakukan selama ini. Kemudian Kepala Biro SDM, PPSDM, Inspektur 1 atau 2 yang mengawal atau mengawasi wilayah masing-masing UPT. Kemudian DPT pertama yang membantu Deputi Pembina. Saya kira di SK Kepala Badan tentang pembinaan juga sudah ada siapa saja yang membantu Deputi Pembina. Lanjut. Nah, saya kira ini pembina-pembina untuk yang sudah ditetapkan di dalam SK pembinaan. Untuk Deputi 1 dibantu oleh 5 direktur dan Kepala BUMN. Kemudian Deputi 2 Kepala PPSDM, Deputi 3 Kepala Pusakom, dan Deputi 4 Kepala Pusakom. Inilah nanti yang masuk komite talenta untuk unit kerja UPT.
kira-kira polanya seperti ini. Tapi hasil dari, misalnya kita akan mengisi, contoh yang terdekat Direktur Registrasi Obat. Kita akan mengisi melalui manajemen talenta. Kita sudah kemarin mencoba melakukan apa namanya simulasi. Kita sudah bisa mendapatkan bahwa dari calon yang ada itu yang memenuhi syarat ada di pool ada 6 orang. Nah inilah nanti yang kemudian dibahas di Komite Talenta Kedeputian 1. Bagaimana orang ini, bagaimana dari sisi kualifikasi, bagaimana dari sisi rekam jejak, integritas, dan seterusnya, bagaimana dari sisi pendidikan, bagaimana penilaian kinerja, perilaku berakhlak setiap hari, dan seterusnya. Dan kemudian nanti dibuat berita acara, kita akan menyiapkan format berita acaranya di Biro SDM, dan kemudian akan dibawa ke Komite Suksesi untuk dibahas dan ditetapkan siapa yang akan mengisi misalnya Direktur Registrasi Obat. Jadi alurnya seperti ini nanti. Kemudian yang terakhir, next. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Kami sudah menyiapkan usulan rencana tindak lanjut, Ibu dan Bapak sekalian. Yang pertama, mungkin dalam waktu dekat, ini dalam periode transisi, karena butuh percepatan dengan banyaknya jabatan yang lowong saat ini di Badan POM, kita akan mengisi segera, misalnya Direktur Registrasi Obat, kemudian 9 Kepala Balai Besar POM, pasca pelantikan ini, kalau jadi pelantikan misalnya minggu depan, kemudian beberapa Kepala Balai dan Kepala Luka. Kemudian yang kedua, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Seringkali di satu unit kerja itu formasinya hanya 3, tapi 4 orang yang ingin naik ke Madya. Nah, nanti itu akan mengikuti data dari hasil Komite Talenta. Kemudian yang berikutnya, talenta terbaik tentu akan kita dorong, karena sekarang ini sedang disusun baseline data National Talent Management. Tentu nanti itu akan menjadi bahan. Kalau kita bisa cepat menyelesaikan ini, itu akan masuk ke dalam national talent. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan talenta. Jadi pengembangan talenta melalui pendidikan formal, ini menjadi dasar PPDM, memberi kesempatan orang tugas belajar, kemudian diklat-diklat, benchmark. Kalau di PU itu yang masuk talenta dikirim ke luar negeri untuk mengikuti benchmark, magang, kursus, dan lain-lain. Jadi inilah rencana yang akan kita lakukan. Nanti mohon masukan arahan dari Ibu dan Bapak. Saya kira demikian. Terakhir, mohon izin kami sebelum sama dan Bapak pimpinan yang sebelah kanan ini, jadi arahnya ke digital transformation, tumbuh bersama, digital mindset together, dan new mindset and new result. Jadi kita fokus kepada hasil. Kita berupaya tidak lagi bertumpu pada proses. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mohon masukan arahan dari Ibu dan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Itu logonya keren Pak Irwan. Ya, penuh membuat semangat ya. Ya, buat Follow semangat. digital Ya. transformation. Let's Iya. grow our digital mindset together. Ya. Jadi ya, izin Bapak Ibu pimpinan Madya dan Pratama yang hadir. Jadi kita sudah bisa mendapat gambaran untuk implementasi manajemen talenta di lingkungan Badan POM. Kita akan percepatan karena begitu tadi slide terakhir begitu banyaknya posisi-posisi yang harus diisi dengan konsep mekanisme shelter. Banyak kendala yang kita harus hadapi dan effort yang harus dihadapi karena ada hubungan juga dengan eksternal. Nah, untuk waktu dekat ini adalah registrasi obat. Sehingga ini Komite Talenta untuk Satker Kedeputian 1 sudah bisa berproses, Bu Togi. Alhamdulillah. Kalau seandainya proses Komite Talentanya Satker Kedeputian 1 ini bisa ada percepatan, bisa-bisa dilantik di hari Kamis tanggal 11 Mei. Tapi kalau itu tidak bisa ngejar, ya terpaksa registrasi berikutnya. Tapi memang harapan Ibu Kepala Badan itu kemarin nggak dibaca tuh ya Pak Irwan, kemarin SK komitenya langsung ditanda tangan supaya cepat, berharap dengan konsep ini registrasi obat bisa segera terisi. Jadi mungkin Bu Togi untuk selanjutnya bisa nanti di pengawalan kami dari Biro SDM ya Pak Irwan, supaya cepat melakukan pembahasan di Komite Talenta, langsung masuk ke Komite Suksesor, kemudian nanti lanjutnya kita akan ke KSN. Nah, KSN setuju, udah bisa langsung gitu.
Mungkin kira-kira sebelumnya ditutup untuk ada tanggapan atau ada hal-hal yang perlu disampaikan, kami mohon masukan dan kalau memang ada yang perlu diklarifikasi, kami akan berikan penjelasan lebih lanjut. Iya, Silakan Bapak Ibu. izin Bu Ses dan Pak Iwan dan Bapak Ibu Deputi PLT Deputi yang lain karena saya sebentar lagi setengah 12 mau rapat luring. Saya mohon izin bisa menyampaikan beberapa hal ya. Terutama tadi di slide 6 itu ada hal baru ya. Selama ini kan Deputi 2 dengan melihat mungkin beban dari komoditinya tidak lagi sebagai pembina pusat. Ya, selama ini kan yang menjadi pembina pusat-pusat itu adalah Deputi 1, 3 dan 4 ya. PPSDM selama ini langsung di bawah Sestama nih. Nah, di slide 6 tuh sekarang Deputi 2 di bawahnya ada binaan kepala PPSDM. Saya intinya siap saja Bu. Kalau ada penambahan Tolong ditampilkan Bu Ida. Oh, saya intinya siap saja karena ini mungkin juga sudah ada pertimbangan ya. Dan siapapun nanti Deputi 2 yang melanjutkan saya, tentunya saya juga berharap sudah mempunyai pengalaman untuk pembina PPSDM. Karena untuk sebagai pembina PPSDM tentu juga harus punya pengalaman di sekretariat utama ya. ya, izin Bu, boleh Nah, langsung ini saya jawab karena Ibu waktunya ini. Itu kita ambil dari SK Pembina, yang SK yang terbaru. Jadi iya yang bulan Maret, jadi Februari. Februari. Jadi yang untuk ke pembina ke UPT kan berarti Deputi 2 tidak punya pusat-pusat kan, tidak punya pusat. Iya, Sehingga iya selama pusatnya ini untuk ke daerah pembina UPT Iya. itu PPSD masuk ke Deputi 2. Iya, Gitu. iya. Untuk UPT aja, tapi kalau untuk di satkernya enggak ya Pak Irwan? Coba deh. Di satker Deputi 2 kan enggak ya? Atau ada? PPSDM ini di semua ini masuk Bu, karena tadi pertimbangan data untuk kompetensi. Iya, iya sih input. Coba slide 6-nya Bu Ida. Pembina maksudnya Tolong Bu. PPSDM di Deputi berapa dia? Kalau di pembinaan UPT memang PPSD Di masuk ke Deputi pembina 2. dia di Oh, oke. Deputi 2 ini kan yang Deputi baru. 2. Slide baru ya. 6. Slide 6. Iya, ini kan sesuatu yang baru ya sejak Maret kemarin. Memang selama ini apa namanya? Ini bukan Nah, ada ini lama kan ya, Bu. ini bukan Bu, sebelumnya sebelum tahun 2023 tidak ada Deputi 2 tuh tidak ada pembina pusat. Iya. Oh ya. Ini kan Iya. memang Deputi yang 3 kan baru. Pusakom dari dulu. Iya, eselon 2 diminta Ibu kan untuk ikut membantu deputi untuk turun Iya. ke UPT supaya lebih Enggak, in-depth. kalau yang deputi yang lain itu sudah dari dulu. Deputi Ya, 1 betul. selalu Dari menjadi dulu. pembina P3OMN, deputi 3 dulu PRKOM, terus deputi 4 selalu Pusdatin. Iya. Itu PPSDM kan langsung di bawah binaan Sestama itu kan. Iya, dulu ya. Nah, Iya. ya ini sesuatu yang baru, tentunya ini juga nanti harus perlu koordinasi intens dengan Bu Sestama ya Bu ya. Iya. Karena ini akan menjadi dasar bagaimana kualitas dari SDM unggul Badan POM ya. Ya. Ya, terkait hal itu, terus kemudian yang kedua saya mau bertanya, ini karena beberapa kali ada juga pertanyaan pengalaman saya sebagai pembina dari Kepala UPT yang PLT nih Pak. Yang PLT saya ini nanti saya akan mempelajari ya manajemen talenta ini. Saya justru mau diskusi di binaan saya Pak. Nah, Pak Pen PLT-nya Pak Zamroni. Saat ini kan saya sedang pengisian SKP Kepala UPT dan juga Direktur. Nah, tadi kan kalau berdasarkan penjelasan kan penilaian kinerja itu penuh Bu Togi, bocor Bu Togi. Nah, pembinaan penuh oleh langsung ya dalam hal ini SK pembina itu deputinya. Nah, jadi kesulitannya begini Pak, Pak Zamroni ini sebagai PLT, tugas dia sebagai kepala bidangnya sendiri agak terbengkalai.
Nah, tapi kalau saya lihat dari capaian dia sebagai PLT itu tercapai begitu. Kan proses pengumpulan angka kredit kan saya kalau membaca dan mendengarkan tadi paparan dari Pak Irwan ini langsung tidak detail angka kredit seperti ini, tapi bagaimana kinerja capaian sesuai dengan sasaran kinerja, apakah arah kebijakan 1 sampai dengan 7 yang ada sudah dijabarkan oleh di UPT. Nanti mungkin saya juga konsul langsung nih Pak, karena jadi kendala juga. Jadi kan saya lihat di situ yang di itu untuk JPT Madya ya, kan penilaian presentasinya ada tuh 56,25, ya kan Pak? Iya, Bu. Misalnya kepala bagian itu kalau di UPT itu kan Madya. Ini Iya. dalam hal ini Pak PLT-nya juga sudah Madya. Misalnya saya melihat dari capaian-capaian kinerjanya dia bagus. Apakah saya masih memerlukan semua rangkaian-rangkaian bukti-bukti dokumen dan data dukungnya, daduknya? Jadi mungkin saya juga diskusi langsung ya Pak ya. Iya, Bu. Maksudnya untuk yang kabaknya atau sebagai fungsionalnya, Bu? Kan dia sekarang sebagai PLT nih Pak. Iya, betul. Nah, tentunya dia kan memang dia fokus pada pekerjaan dia sebagai PLT, Kepala Balai. Iya. Nah, jadi yang sebagai kabaknya kemarin pekerjaannya itu tidak tercatat, tidak dokumentasi gitu loh. Iya. Nah, ini yang saya juga harus memberikan solusi kan ya. Kasihan nih sudah cukup lama loh, sudah 1 tahun nih. Seperti itu. Tuh, nanti saya diskusi mungkin secara ini sajalah personal langsung ya Pak ya. Iya. Mungkin itu Bu Sestama. Ya, gimana Pak Irwan? Iya. Jadi memang ini kan ada dua hal. Tentu Ibu menilai yang bersangkutan berdasarkan posisinya sebagai PLT, sebagai pembina, dan juga posisi dia sebagai pejabat fungsional Madya, karena dia nggak mungkin menilai dirinya sendiri, begitu kan? Iya. Jadi tentu untuk penilaiannya itu kan dia nanti akan dilihat berdasarkan matris pembagian peran dan hasil. Kemudian ada kan catatan-catatan apa yang ditargetkan untuk dia untuk kurun waktu 1 tahun, kemudian dijabarkan dalam evaluasi pada waktu 3 bulan seperti itu. Nah, nanti itu akan disandingkan di dalam sistem menilai itu berdasarkan itu. Jadi bisa saja nanti yang bersangkutan secara organisasi bagus, dan itu karena jadi backup oleh staf yang bagus, tapi secara individu sebagai pejabat fungsional Madya ternyata dia tidak mencapai target-target yang sudah dibagi di dalam materi pembagian hasil kerja MPHK-nya gitu. Nah, acuan Ibu nanti dalam ini tentu membandingkan antara target dengan capaian. Dan di situ kan nanti ada ketika mengklik di sistem, mungkin nanti kami akan memperlihatkan secara langsung ke Ibu secara langsung karena kita melakukan penilaian. Iya, karena keteteran Pak, keteteran sebagai PLT. Iya. Makanya itu yang mungkin kenapa kemudian sebenarnya diharapkan PLT itu terlalu lama ya Bu. Mungkin ini yang jadi. Iya, karena ini bisa saja berlaku misalnya nanti mungkin Bu Togi apa saya nggak tahu ya, yang PFM punya jabatan menjadi PLT gitu kan, akan bisa terjadi loh Pak ya. Banyak. Nah, karena apa? Saya melihat misalnya ini contohnya Pak Zamroni ini bisa masuk manajemen talenta karena kita terus terang kekurangan kepala UPT yang pengalaman lah ya, yang cukup senior, dan juga pada daerah-daerah tertentu kan diperlukan laki-laki gitu loh Pak. Seharusnya ini bisa masuk manajemen talenta, tetapi masukkan mentok ke penilaian SKP-nya. Iya, nanti nggak apa-apa saya. Iya, saya kira nanti memang perlu dibahas khusus soal itu di komite masing-masing talenta untuk kemudian melihat persen-persennya. Kita memang memiliki kondisi, misalnya kami beri contoh ada beberapa kepala UPT yang potensial sebenarnya dari perspektif pembina, tapi kemudian berdasarkan hasil pemetaan talenta itu
dia berada di pool di bawah 7 begitu Bu. Misalnya ada Iya, Pak. yang dipersiapkan untuk mengisi sebuah jabatan sudah dibahas, ternyata kita buka poolnya dia di pool 3 seperti itu. Nah, Iya, kemarin kan beberapa kali ya kepala lokas saja kan ternyata iya, yang betul. Iya, bagus ternyata poolnya iya. 4, Nah, poolnya iya, 5. iya, iya. Iya, Inilah yang kita antisipasi dengan komite ini, Bu. Nanti iya misalnya betul. diperlukan ada asesmen ulang, ya kami mohon Iya, dukungan dari BPSDM. Karena bisa iya. saja mungkin pada saat dia asesmen, dia lagi kondisi tidak fit Betul, saya atau setuju, banyak Pak. beban. Iya, kan kemarin yang kita bahas tuh, kok saya nggak percaya nih si Pak X atau Iya, Ibu X ini di pool iya, 6. Orang dalam iya, Bu. diskusi sangat bagus, sangat menguasai, teratur seperti itu kan ya. Jadi saya Iya, Bu. setuju komite ini semacam diberikan hak gitulah Pak ya, Iya, untuk iya, kaji ulang. iya, iya. Terima kasih. Saya izin tidak aktif, tapi saya akan mendengarkan untuk Baik. selanjutnya. Ya, terima kasih. Izin Bu Ses dan izin Bu Ses dan Pak Irwan udah mau naik ya, udah mau boarding. Silakan Bu, Ya, silakan Bu. enggak, ya saya juga udah jalan nih OTW ke Marriott. Intinya kan tadi kan untuk posisi Direktur Registrasi Obat itu ya, jadi kami coba proses supaya dalam waktu dekat bisa pelantikan karena memang terus terang sekarang yang jadi PLT yaitu Bu Asti juga mengatakan kenapa sih Bu nggak dicobain gitu, kenapa mesti di saya. Jadi memang sepertinya karena beban di Direktorat Standar juga besar gitu ya, kami akan upayakan ikut dalam pelantikan yang tanggal 11 ya Pak ya. Mohon ini juga Pak, kami didampingi supaya manajemen talenta ini bisa berjalan. Tapi yang pertanyaan kedua, apakah melalui mantel ini tetap juga akan diwawancarai? Sepertinya akan ya Pak ya? Ya, kalau misalnya nanti di Komite Talenta kita menganggap sudah cukup ya, kita sudah tahu. Kemarin kan dengan Bu Sestama kemarin sudah dipetakan Bu, mohon izin Bu Sestama kami sampaikan. Sudah dipetakan untuk registrasi obat ini ada 6 orang yang berada di pool 7. Dan beberapa nama itu kan memang sudah sering mengikuti proses seleksi dan dianggap memang paling layak untuk menduduki jabatan itu. Jadi nanti kita bisa sebenarnya hari ini kalau memang ada waktunya Ibu kita bahas kalau sudah siap sehingga hari Senin kita sudah bisa bertemu dengan KSN untuk memfinalkan siapa yang nanti akan dipilih sehingga bisa dilakukan pelantikan pada hari Kamis apabila sudah jadi pelantikan itu. Jalan tol banget memang. Itulah Iya, saya di ada jalan Pak tol, Irwan Bu. di. Oh iya, makanya ini Pak Irwan nih sudah ada gampang KSN-nya. Makanya dari kitanya segera kita proses Bu Togi. Kalau bisa hari ini, ayo kita online saja kok Bu. Kita sudah siapkan data-datanya Iya, Bu. iya. Ya. Ini kami juga ada beberapa diskusi terkait dengan litigasi dan sebagaimana kontaminasi itu ya Bu. Mungkin nanti topik yang pertama selesai jam 2, mungkin antara jam 2 sampai jam 4 gimana Pak? Iya Bu. Nanti jam 5 siap, saya Bu. penutupan closing. Ya, kami siap, Bu. Tapi udah belum, kalau Bapak sempat in between dari jam 2 sampai jam 5 boleh ya Pak, kan karena Bapak juga nanti akan berangkat ya di pesawat. Ya, Bu. Ya walaupun hanya 1 jam ya. Ya, Bu. Ya, kita siap deh, kita prioritaskan. Oke, Baik. Siap, Bu. Terima kasih Bu Ses dan ya. juga Pak Irwan. Oke. Ya. Ini Pak Irwan juga harus siap-siap ya. Jadi Bapak Ibu ada lagi? Tadi saya sempat terputus, saya kelempar Pak Irwan. Ini saya pakai HP sekarang. Iya, Bu. Bu, izin Bu. Ya, Saya silakan. Bu, sorry. Iya Bu, izin baru keluar dari BPK. Pada intinya saya sangat setuju Bu dan mendukung penuh terkait dengan ini untuk mensukseskan manajemen talenta ini supaya ada percepatan. Gitu aja Bu. Terima kasih dukungannya Pak PLT Deputi 4. Izin sedikit Bu. Bu, sebentar. Ya, Bu. Silakan Pak Regi. Ya. Mungkin saya sebelum pindah ruangan, sebentar Pak Regi, sebentar ya. Karena saya mau rapat ruling sebentar aja. Mungkin yang perlu ini kan kita
KSN sudah setuju dengan adanya komite ini, Bu ya. Yang perlu diperkuat adalah justifikasi kompetensi dan kapasitas komite ini, independen, kapasitas kemampuan teknisnya, karena ini PFM ini kan sangat teknis sekali, was OM begitu ya Bu. Nah ini yang perlu justifikasi sehingga independensinya, kapasitas kompetensinya sudah tidak diragukan lagi, karena ini kita akan melakukan suatu review ulang yang tentunya akan menjadi beban kalau tidak dilakukan secara profesional ya dan transparan itu ya Bu ya. Ya. Itu masukan Ya, saya. makasih Bu. Jadi data mentah dari Biro SDM itu sudah melalui proses yang tadi Bu, yang konsep 9box itu, di mana berdasarkan kinerjanya, berdasarkan kompetensinya, dan juga data-data dari APIP gitu. Itu sudah jadi pertimbangan ya. Jadi itu data itu yang kita serahkan ke Komite Talenta setiap satker. Nah itu diolah lagi. Iya. Itu sudah kelihatan startingnya itu ternyata yang kita usulkan itu kita akan lihat nanti. Ibu akan melihat data tim di satker masing-masing, si A, si B, si C ini ada di pool mana. Nanti akan kelihatan. Nah itulah akan kita bahas di Komite Talenta, yang akan kita masukkan naik ke Komite Suksesor. Enggak, maksud saya Berdasarkan data-data maksud tersebut. saya selain si calon-calon yang akan para fungsional ataupun staf yang akan direview kembali masuk dalam pool mana, komite ini independensinya, kapasitasnya, kompetensinya juga harus disampaikan ke KSN bahwa ini sudah sangat mumpuni, sudah independen, sudah merupakan eselon 1 yang begini-begini, supaya hasilnya nanti juga tidak dipertanyakan, karena ini kan review ya Pak Bu, mereview kinerja yang sudah ada selama ini gitu. Itu aja sih. Baik Gitu Bu, ya. makasih Bu masukannya. Ya. Ya. Mohon Silakan. izin Bu, sedikit saja Ya, Bu untuk silakan. Pak Regi menyampaikan posisi di mana? informasi di Tentrem Bu, di lobi. Oh di Tentrem. Oh udah ya alhamdulillah. Oke. Jadi Bu Deputi 2 Bu, saya yang di Jakarta. mohon izin Bu Deputi 2 Bu. Wah Bu Deputinya udah ini ya pergi. Jadi Kenapa Pak Regi? enggak. Jadi kalau berdasarkan SK yang 49 Bu tahun 2023 Ya. itu untuk PPSDM pembinaannya itu tetap di kesamaan Ibu. Oh tetap, iya. Sama seperti yang lalu, hanya saja ketika Ibu Deputi nanti melakukan pembinaan ke UPT di wilayah yang sudah ditetapkan, itu Ibu dibahas, Ibu juga bisa menugaskan KPSDM. Oke ya. Jadi artinya itu Saja, bukan Ibu. saya membina Enggak, PPSDM Tetap, ya. Ibu, Oke, tetap, ya. baik. Baik, Ibu. Ya, Makasih, itu saja, Ibu. Ya, terima kasih diperjelas Pak Regi. Tadi saya juga kaget, saya bilang kalau Deputi 2 menjadi pembina PPSDM, kebetulan kalau personalnya saya yang bekas mantan Sestama, mantan Itama mungkin cocok, tapi kan saya nggak tahu nih 11 Mei itu kan nanti sesudah saya siapa deputinya, PLT-nya siapa, kan hanya itu saja sih saya khawatir jadi berat. Itu aja. Tapi alhamdulillah Kayaknya udah ada Bu SKPLT-nya di Pak Irwan, tinggal tanda tangan aja. Sudah ada kok. Saya udah tahu orangnya juga. Iya deh. Makasih ya. Makasih Bu. Iya deh. Ya, saya izin ke ruangan ada rapat luring ya. Baik. Makasih Bu Deputi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat terputus. Tadi ada lagi yang memberikan tanggapan Bapak Ibu atau masukan? Nggak ada? Pas? Ya, emang lebih gampang sih kalau menyampaikan ke para pimpinan media dan Pratama ya. Baiklah, kita Bu Togi ya? Enggak, udah kan Bu Togi? Ya. Baik, saya rasa cukup pertemuan ini, nanti kita bisa diskusi juga kok, nggak hanya terbatas di forum ini, untuk bisa kita benar-benar bisa menerapkan konsep daripada manajemen talenta di Badan POM. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu pimpinan media dan Pratama, juga tim dari Biro SDM, Sekretariat atas kehadirannya. Kita tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ses. Pak Kasuri sampai di sini jam berapa itu?
Mohon Jam maaf. 3-an kayaknya Bu. Mudah-mudahan Bu. Oh, ya. Oke, Mohon maaf, Bu Pak. Ses. Terima kasih, Pak. Terus. Semoga lancar. Mohon maaf, baru nyambung Hah? lagi. Amin. Apa, Mohon Bu? maaf, baru masuk. Oh, Tadi alah, putus. sudah Mohon saya maaf. tutup. Intinya mendukung Bu Ses dan ikut senang bisa Alhamdulillah. pakai sistem merit Iya, ini. Mendukung, sangat mendukung Bu iya, Ses. Ya, ya. Makasih, Bu Deputi. Terima kasih, Bu. ya, makasih. Ya.